Shalom semuanya, judul renungan kita adalah Pandanglah Tuhan. Mazmur 14 ayat 2-3 tertulis demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pernahkah saudara memandangi orang-orang terkasih saudara, misalnya anak atau pasangan kita? Memandang di sini biasanya dimengerti sebagai posisi mata kita ini memperhatikan. Kadang-kadang sambil merenungkan, memikirkan orang terkasih yang kita pandangi itu. Memikirkan hal-hal mengenai apa yang orang tersebut inginkan. Kalau sudah begitu, kita akan melihat ke orang tersebut pasti berlama-lama. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Tuhan memandangi manusia karena Ia mengasihi kita. Tuhan memandangi manusia untuk melihat kepada mereka yang berakal budi. Karena mengapa? Mereka yang berakal budi ini pasti mencari Tuhan. Sebab orang seperti ini pasti mengerti bahwa hikmat terbaik dalam menjalani hidup ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Banyak manusia malah merasa takut, ngeri, membayangkan diri kita dipandangi oleh Tuhan. Manusia cenderung melarikan diri dari Tuhan kalau bisa tidak dilihat oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena dosa manusia itulah yang menyebabkan kita melarikan diri jauh dari Tuhan. Manusia sudah jatuh dan menyeleweng dalam dosa. Dalam penolakan manusia terhadap Tuhan, seringkali Tuhan membiarkan manusia melakukan apa yang ingin dilakukan manusia itu. Seringkali hal ini karena manusia ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka lupa bahwa semua, ya, saya tadi menyebutkan kata semua kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan. Jadi, menjauh dari Tuhan adalah keinginan yang mustahil. Ketahuilah bahwa ada yang namanya hak cipta Tuhan atas ciptaannya. Saya jadi ingat peristiwa pembangunan Menara Babel di Kejadian pasal 11. Saat itu Tuhan memisahkan manusia dan dengan memberikan mereka bahasa-bahasa yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga peristiwa air bah. Hal itu terjadi karena kejahatan manusia begitu besar sehingga Tuhan menjatuhkan keadilannya. Dalam peristiwa air bah tersebut, Ia menghabisi manusia itu dengan air bah. Pertanyaannya, apakah manusia mencari Tuhan? Nah, ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, apakah kemudian kita anak-anaknya memandang kepada Tuhan di surga, mencari Tuhan? Apakah hanya pada waktu kita susah, kemudian kita mencari Tuhan, memandang ke surga? Apakah waktu kita senang, bahagia, kecukupan, kita mencari Tuhan dan memandang Dia ke surga? Mana yang lebih sering saudara lakukan? Banyak kali manusia suka menipu diri sendiri dengan argumentasi. Kita itu manusia sudah dari dulu melakukan semua ritual, praktek keagamaan dalam rangka mencari Tuhan. Jawabnya adalah tidak. Karena banyak kali manusia mencari Tuhan yang lain yang bisa mereka atur sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bukan Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, di ayat ketiga tadi jelas sekali digambarkan tentang manusia. Di sana dikatakan mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah gambaran manusia yang sudah tercemar dosa. Gambaran keterikatan dan penghambaan pada dosa yang membuat manusia tidak mentaati Tuhan, menjauhi Tuhan, dan di dalam keadilan Tuhan itu, maka manusia harus menerima hukuman akibat dosa. Disinilah kasih Tuhan yang besar menjadi sebuah anugerah terbesar bagi kita.
Bukan saja Tuhan memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada saat ini pun Tuhan sedang memandangi kita dari surga. Sadarilah bahwa mata Tuhan sedang memandangi saudara, keluarga saudara, rekan-rekan terkasih kita. Mari kita mencari Tuhan, memandang kepadanya, berbicaralah kepadanya, sampaikan pergumulanmu kepadanya, carilah pimpinannya dan kenalilah hatinya. Biarlah kita berada dalam kumpulan orang-orang yang memang berakal budi, yang Tuhan berkati.